Komunikasi adalah cara kita menyampaikan atau pesan kepada orang lain. Misalnya ketika perawat menjelaskan prosedur kepada pasien itu adalah komunikasi informasi yang penting untuk memastikan pasien memahami apa yang akan dilakukan. Bagian kedua, elemen komunikasi. Elemen komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Contohnya, jika seorang dokter memberitahu kepada pasien tentang diagnosanya, dokter adalah pengirim, sedangkan diagnosanya adalah pesan, dan dari pasien adalah penerima. Umpan balik bisa saja dari pertanyaan pasien. Kita masuk ke bagian 3, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika pengirim memiliki informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, perawat melihat hasil tes laboratorium dan ingin memberitahu pasien. Perawat mengirimi pesan melalui kata-kata dan pasien mendengarkan serta memahami informasi tersebut. Jenis komunikasi terbagi menjadi 3. Pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan juga tertulis. Di mana komunikasi verbal itu biasanya menggunakan kata-kata, komunikasi non-verbal itu biasa menggunakan ekspresi wajah, dan juga adalah komunikasi tertulis, di mana biasanya ini adalah menggunakan tulisan. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat adalah data medis dari pasien itu sendiri. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. So, komunikasi verbal sangat penting dalam perawatan. Misalnya, saat perawat menjelaskan cara menggunakan obat kepada pasien. Jika perawat berbicara dengan jelas dan sederhana, maka pasien akan lebih mudah memahami instruksi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mempunyai definisi, yaitu komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan isyarat, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal juga berperan besar. Contohnya, ketika perawat memberikan dukungan kepada pasien yang cemas dengan cara contohnya seperti menepuk pundak pasien dan mencegah kontak mata terhadap pasien. Ini bisa membuat pasien merasa nyaman dan lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya komunikasi visual. Definisi komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, atau simbol untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti infografis yang menjelaskan data atau statistik, presentasi PowerPoint yang menggunakan gambar dan diagram, poster atau brosur yang menyampaikan pesan. Biasanya terjadi kepada perawat dan pasien. Apa? Hambatan komunikasi? Biasanya sih hambatan komunikasi ini bisa muncul dari berbagai masalah, seperti pasien tidak mengerti apa yang dikatakan oleh perawat. Ketika seorang perawat menjelaskan sesuatu kepada pasien dan pasien tidak mengerti, bagaimana ya? Satunya adalah saat perawat menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien, sehingga pasien tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh perawat itu. Sehingga perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga perawat juga dapat, sehingga pasien dapat mengerti apa yang disampaikan oleh perawat. Dan juga cara kita meningkatkan komunikasi, yaitu kita harus mengasah skill komunikasi kita. Kita dapat mendengarkan secara aktif lawan bicara kita memperhatikan gestur, isyarat verbal yang diberikan oleh lawan bicara kita, bahkan juga menggunakan bahasa yang sederhana sehingga itu mudah dipahami oleh lawan bicara kita. That's all for us.